Pernahkah kalian mendengar bahwa Islam identik dengan agama perang atau teror? Dalam podcastnya, Ade Ermando dan Kumaila menggambarkan Islam sebagai agama yang mempromosikan peperangan dan paksaan. Mereka mengutip beberapa ayat atau peristiwa yang mendukung pandangan mereka. Mereka berasumsi bahwa Islam tersebar dengan pedang dan tumpahan darah. Pemikiran Ade Irmando dan Kumaila khususnya tentang Islam perlu dibantah dan dijawab, karena kebanyakan konten-kontennya mengkritisi dan menyerang Islam yang notabene dirinya sendiri adalah seorang Muslim. Ini berpotensi merusak tatanan Islam yang sudah mapan dan berpotensi mempengaruhi keyakinan orang Islam yang telah turun-temurun diajarkan oleh para ulama. Lantas, benarkah Islam identik dengan agama perang? Bukankah Islam turun sebagai rahmat bagi seluruh alam? Di sini saya akan membantah tuduhan-tuduhan Kumaila tentang Islam yang dianggap sebagai agama perang. Dalam beberapa dekade terakhir, populasi Muslim di Eropa telah meningkat pesat. Banyak orang Eropa yang memeluk Islam di era modern ini meskipun mereka hidup dalam kemajuan yang lebih unggul dibandingkan umat Muslim. Keputusan mereka untuk memeluk Islam bukanlah hasil dari paksaan, melainkan karena mereka adalah individu-individu yang diberi petunjuk oleh Allah, yang menghormati akal mereka, tidak terjebak dalam fanatisme buta. Jika agama Islam tersebar dengan pedang dan paksaan, mengapa para pengikutnya tidak meninggalkan Islam setelah umat Islam saat ini mengalami berbagai tantangan, termasuk kelemahan dan kemunduran? Tanpa bermaksud mendiskreditkan agama lain, dalam kitab suci selain Islam terdapat perintah atau ajaran yang berhubungan dengan kekerasan. Beberapa teks mengandung seruan untuk melakukan tindakan keras, bahkan sampai tumpahan darah terhadap mereka yang menolak untuk mengikuti ajaran agama tersebut. Misalnya dalam teks-teks dari Alkitab, terdapat cerita tentang perintah-perintah Tuhan yang mengarah pada peperangan, seperti dalam Samuel 1:15 ayat 3, di mana Raja Saul diperintahkan untuk menyerang dan menghancurkan bangsa Amalek. Perintah ini mencakup pembunuhan terhadap seluruh anggota bangsa tersebut, dari laki-laki hingga anak-anak, bahkan ternak mereka. Dalam kitab Samuel 1:15 ayat 3 dikatakan, "Sekarang pergilah dan seranglah orang Amalek dan hancurkanlah segala miliknya. Janganlah kamu mengasihani mereka, tetapi bunuhlah laki-laki, perempuan, anak-anak, bayi, lembu, kambing, unta, dan keledai." Begitu pula ditemukan dalam Matius 10 ayat 34 sampai 37 yang dikatakan secara jelas bahwa Yesus diutus bukanlah untuk menyebarkan perdamaian melainkan pedang. "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Karena aku datang untuk memisahkan manusia terhadap ayahnya, anak perempuan terhadap ibunya, menantu perempuan terhadap ibu mertuanya, dan musuh-musuh manusia adalah seisi rumahnya." Begitu pula ditemukan dalam Lukas 12 ayat 51 dikatakan, "Kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, melainkan perpecahan." Meskipun Islam melegalisasi perang dalam konteks pembelaan diri dan untuk menegakkan agama Allah, kenyataannya kata pedang tidak ditemukan dalam Al-Quran. Padahal pada masa itu Jazirah Arab merupakan pusat produksi pedang. Dalam bahasa Arab terdapat lebih dari 1.000 nama untuk pedang, sebagaimana dalam Tajul Arus. Uniknya tidak ada satupun nama pedang yang disebutkan dalam Al-Quran, baik dalam bentuk tunggal, dual maupun jamak. Ini mencerminkan bahwa Islam menghindari sesuatu yang identik dengan kekerasan, seperti peperangan. Sebaliknya, Islam menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi. Justru kata pedang ditemukan dalam kitab suci selain Islam, seperti Alkitab. Islam datang membawa damai dan kesejahteraan. Islam datang untuk menghapus tradisi peperangan dan tindakan keras yang berlangsung di Jazirah Arab kala itu. Buktinya dalam Al-Quran kata perang disebutkan hanya 6 kali dalam berbagai bentuk, sementara kata damai disebutkan sebanyak 146 kali.
Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa Islam datang membawa perdamaian dan kelembutan serta menghapus segala peperangan dan tindakan kekerasan. Siapapun yang mempelajari Islam dengan serius serta dengan sikap netral tanpa fanatisme buta dan kebencian pasti akan menemukan bahwa Islam adalah cahaya kebenaran. Oleh karena itu, tidak sedikit ilmuwan barat yang mengakui bahwa Islam merupakan agama yang benar dan membawa perdamaian setelah mereka mempelajarinya dengan tanpa kebencian. Misalnya Gustave Le Bon, seorang psikolog sosial asal Prancis, mengatakan Islam adalah agama yang paling sesuai dengan penemuan ilmiah modern dan merupakan agama yang paling mampu mendidik jiwa, mendorong keadilan, toleransi kebaikan, serta hidup bersama secara damai. Di dunia Islam tidak ada perbedaan antara Muslim Cina dan Muslim Arab dalam menikmati hak-haknya. Oleh karena itu, hak-hak dalam Islam berbeda secara dasar dalam hak-hak di Eropa. Pengakuan serupa muncul dari ilmuwan asal Irlandia bernama Bernard Shaw, seorang novelis, kritikus, dan politikus. Ia mengatakan, saya telah mempelajari Islam dan kehidupan nabinya dengan sangat teliti, melakukannya sebagai seorang pelajar sejarah dan kritikus. Dan saya sampai pada keyakinan bahwa Muhammad adalah seorang pria yang luar biasa dan harus disebut sebagai penyelamat umat manusia. Seandainya seorang seperti dia memimpin urusan dunia kontemporer, dia pasti akan berhasil menyelesaikan masalah-masalahnya dan membawa dunia menuju kedamaian dan kebahagiaan yang sangat dibutuhkan. Pada masa awal kedatangan Islam di tengah-tengah kafir Quraisy yang sangat kental dengan ajaran nenek moyangnya yaitu menyembah berhala, Rasulullah dan pengikutnya yang masih sedikit mendapatkan gangguan dan siksaan yang sangat pedih dari kafir Quraisy. Hal itu mereka alami selama kurang lebih belasan tahun tanpa perlawanan apapun. Setelah 2 tahun Rasulullah dan pengikutnya hijrah ke Madinah, Rasulullah dan pengikutnya diizinkan untuk melawan kafir Quraisy, tujuannya sebagai penjagaan diri atas mereka dan penegakan atas agama yang ia bawa, bukan untuk memaksa kafir Quraisy untuk masuk agama Islam. Adapun tugas Rasulullah hanya menyampaikan wahyu yang diterimanya dan menyebarkannya dengan cara berdiskusi dan adu pikiran, sebagaimana perintah Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Oleh karena itu, peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya merupakan langkah darurat untuk menjaga diri dan menegakkan agama Allah. Secara akal sehat, tidak mungkin seseorang akan diam saja ketika keluarganya disiksa selama bertahun-tahun, apalagi jika itu berkaitan dengan agama yang diyakininya. Dalam peperangan, Islam membuat aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh para mujahidin di medan pertempuran, seperti larangan membunuh perempuan, anak kecil, dan hewan-hewan ternak, larangan membakar rumah-rumah dan pepohonan. Aturan semacam ini tidak lain untuk menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang menyerukan kekerasan dan peperangan. Jika memang Islam adalah agama perang seperti yang diklaim oleh Ade Irmando dan Kumaila, maka seharusnya pada peristiwa Fathu Makkah ketika Rasulullah telah menguasai bangsa Arab, beliau akan menindas dan membunuh kafir Quraisy hingga tak tersisa. Namun faktanya pada peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah dan para sahabatnya tidak memerangi mereka. Justru beliau bersabda kepada kafir Quraisy dengan sabda yang sangat terkenal, "Idhabu fa antumut tulaqa." Pergilah kalian, kalian telah bebas. Inilah yang menyebabkan Islam diterima oleh akal sehat manusia dan semakin meningkat penganutnya di seluruh penjuru dunia.